akhirnya dia tidak menciptakan hormon reproduksi gitu. Seperti contohnya FSH, LH gitu. Tidak adanya hormon-hormon FSH, LH membuat apa? Ovulasi tidak ada, pengeluaran sel telur tidak ada. Kalau tidak ada pengeluaran sel telur, artinya nanti haidnya jadi tidak teratur. Banyak nih ya ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang Gen Z, badan bagus, lean, tone lah ya, berotot, oke, tapi haidnya nggak lancar. Pernah nggak Mami pernah dengar kayak gitu? Nah, cirinya apa yang abnormal ya? Nyerinya nyeri banget sampai tidak bisa beraktivitas ya. Kemudian darahnya keluar, kalau bahasa Sundanya mungkin gegeblegan. Jadi darahnya kayak ati ayam itu. Oh, yang gumpal-gumpal. Iya, bergumpal-gumpal ya. Kemudian tidak mereda nyerinya dengan minum obat. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Dr. Opjin yang viral banget. Ganteng iya, soft spoken iya, tapi ilmunya juga mantep nih. Nah, langsung aja. Halo Dr. Kendri. Halo Mams. Tuh kan, halo Mamsnya aja udah sangat-sangat soft spoken ya. Gimana nih kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mami, kira-kira baik? Baik. Aku jadi agak bingung ya kalau dokter ngomongnya terlalu kalem begini. kayak aku harus ngikutin kalemnya atau harus gimana nih? Iya, harus ngikutin kalemnya ya. Oke, pantas di dokter viral banget ya, Dok ya. Dok, hari ini tuh aku pingin banget ngomongin tentang pola hidup Gen Z ya, Dok ya, dan dampaknya ke hormon reproduksi. Karena kita tahu tahun ini tuh adalah tahunnya Gen Z gitu. Bener-bener. Katanya. Nah, kalau dari pasien dokter, mungkin udah ada yang Gen Z juga ya, Dok ya. Iya, sebetulnya apa sih, Dok, kekhawatiran terbesar mereka pada saat hamil? Nah, jadi sebetulnya kekhawatiran yang paling utama nih ya Mams ya, karena Gen Z ini dia lahir di tahun 93 sampai 2012, yang artinya saat ini dia jumlahnya 28% dari 500 juta penduduk Indonesia. Jadi paling banyak nih ya. Ya. Dan Gen Z ini dia banyak banget harus informasi yang beredar nih pada saat itu. Jadi biasanya lebih kritis, dan yang ditakutkan itu adalah info-info yang beredar yang nggak jelas tapi mereka jadi percaya. Oh, mitos-mitos gitu. Betul. Jadi mereka ketakutan sendiri. Jadi akhirnya ya pada saat hamil bingung nih. Saya harus ngapain ya? Kata ibu ini harus makan ini. Kata ibu itu jangan terlalu capek, nggak boleh aktivitas segala macam. Jadi bingung mereka itu sebetulnya. Gitu. Tapi kalau kita melihat, maksudnya di kehamilan untuk Gen Z sendiri gitu ya, Dok. Enggak untuk Gen Z doang ya, sebetulnya untuk semuanya. Betul. Apa sih, Dok, yang harus benar-benar diperhatiin gitu, terutama mungkin ibu-ibu yang baru mau hamil atau mungkin hamil di trimester awal gitu ya. Oke, jadi biasanya sih kita selalu pertama kali pasien datang dan positif hamil itu biasanya kita sarankan dulu cek USG dulu pertama. Tapi biasanya karena pertama kali positif, kita harus nunggu dulu nih sampai 2-3 minggu pasca positif, karena Baru biasanya cek USG itu. betul ya. ya. Karena apa? Karena biasanya begitu kan mungkin excited, bener kan? Saya hamil nih garis 2. Biasanya kan mau kasih kejutan nih buat suaminya gitu. Dia datanglah sendiri. Begitu kita USG biasanya baru penebalan dinding rahim saja. Jadi baru tempat tidur bayinya aja nih kelihatan via USG. Tapi belum kelihatan kantung kehamilannya kayak pertama kali hamil gitu ya. Nah, jadi biasanya kita sarankan begitu positif nggak usah terlalu terburu-buru, 2-3 minggu pasca positif baru kita USG. Nah, kita pastiin dulu di situ, karena trimester 1 yang paling utama adalah memastikan kehamilannya ada di dalam atau di luar rahim. Oke. Gitu, itu yang paling utama. Untuk masalah lain nanti bisa kita bicarakan. Karena kalau kehamilan di dalam rahim aman, oke, nggak ada masalah, kita lanjutkan. Kalau di luar rahim, artinya terjadi yang namanya kehamilan ektopik. Nah, Hamil anggur itu ya, Dok? Oh, beda lagi. Jadi beda kalau lagi. hamil ektopik itu dia bener-bener jadi bayi, tapi dia menempel di saluran telur atau saluran tuba. Nah, saluran tuba itu dia tidak bisa mengakomodasi besarnya bayi. Jadi kan makin tua usia kehamilan nanti bayinya semakin besar nih. Nah, dia menempel di tuba, tapi dia tidak bisa membesar kayak rahim. Oh, jadi nggak berkembang dianya. Ya, yang paling berbahaya akibatnya adalah perdarahan. Karena tadi tubanya makin membesar, karena dia tidak bisa mengakomodasi, jadi robeklah tuba itu. Akhirnya perdarahan, itu yang mengancam jiwa gitu. Jadi trimester 1 paling utama adalah memastikan kehamilannya di dalam atau di luar rahim gitu, Mams.
Wow, ternyata walaupun trimester 1 cukup complicated ya di Betul, sini ya. betul. Karena aku pikir dulu kalau orang udah positif tuh ya pasti hamil-hamil aja gitu. Ternyata masih ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, apakah itu berpengaruh juga sama pola makan, maksudnya zaman sekarang? Karena kalau kita lihat kan sekarang tuh kayak fast food makin banyak, semua makanan tuh dibuat semakin praktis, instan, tapi dengan mungkin komposisinya juga nggak terlalu gimana-gimana ya dok ya. Betul. Enak di lidah aja sebetulnya ya. Iya, Nah jadi memang kalau pola makan ya nggak Gen Z aja sih sebetulnya. Kita juga biasanya banyak yang tinggi gula, Iya. kemudian fast food, ya, kemudian kopi manis. Udah gitu biasanya pengen kurus, jadi diet ekstrim. Nah, Diet ekstrim ini dalam artian berarti before dia hamil ya dok? iya betul, iya. Jadi biasanya dia seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Gen Z sendiri mungkin pola makannya itu, tapi tidak ada nutrisinya untuk babynya pada saat hamil gitu. Jadi tuh maksudnya waktu hamilnya mereka berharap nggak mau gendut, nggak mau naik BB banyak, akhirnya yang masuk Secukupnya aja. secukupnya. Oh. Iya ya. Nah, kalau semisal kayak aku lihat ya dok ya, sometimes kan aku lihat ada beberapa orang tuh yang ya memang hamil dia jadi mual gitu. Akhirnya makan cuma mau makan makanan yang memang dia pengen aja sebetulnya. Nah, gimana dengan para ibu hamil yang melakukan hal seperti itu gitu dok? Apakah itu akan membahayakan janin atau ada nggak efek jangka panjangnya kalau semisal dengan lifestyle di kehamilan yang seperti itu terus? Nah, jadi gini ya, perlu diketahui dulu mual pada saat hamil itu wajar. Wajar sekali dan memang haruslah istilahnya gitu. Karena apa? Mual itu adalah akibat dari tingginya hormon-hormon kehamilan. Kalau mual artinya kehamilannya bagus. Gitu. Jadi hormonnya memang berkembang gitu, memang ada di situ gitu. Nah, yang kita takutkan sebetulnya kalau misalkan mualnya itu cara mengatasinya nih. Jadi kadang itu biasanya para ibu hamil malah nggak mau makan. Gitu. Jadi akibatnya apa? Rata-rata nih pasien-pasien yang saya temukan yang kalau misalnya trimester 1-nya jarang makan atau muntahnya banget-bangetan, nanti di trimester 2, 3-nya bayinya kecil. Jadi bisa berpengaruh sampai sejauh itu gitu. Karena mualnya itu tadi gitu, Mas. Apa efek dari kalau semisal bayinya itu kecil? Nah, jadi perlu dibedakan dulu ya, bayi kecilnya itu karena keturunan atau karena memang dia tidak mampu untuk pertumbuhan optimal gitu. Nah, kalau bayi-bayi kecil yang karena tidak mampu pertumbuhannya optimal sama kehamilan, yang paling kita takutkan itu biasanya rentan infeksi pertama setelah lahir ya, setelah lepas dari mamahnya nih. Dia kan harus berdiri sendiri kan kalau sudah lahir, ada rentan infeksi. Kemudian resiko masuk NICU-nya itu lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat badan yang normal cukup ya. Kemudian udah kayak gitu, yang perlu Moms tahu bahwa bayi itu begitu setelah dia lahir, beberapa minggu kemudian biasanya dia akan turun berat badannya kan. Jadi kita harus punya modal yang besar dulu, banyak dulu sebelum dia lahir, supaya nanti pada saat turun tidak terlalu banyak gitu. Ya, turunnya nggak ekstrim. Ya betul. Oh, oke. Nah, kalau begitu gimana dengan maksudnya case ibu-ibu yang memang ternyata mual dan tidak bisa makan gitu dok? Berarti kan dia tetap punya resiko dong bayinya kecil. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ada di problem fase mual ya gitu. Jadi sebetulnya kita sarankan dulu ya kayak biasa makan sedikit tapi porsinya kecil ya, itu pasti wajar ya. Kemudian bisa ditambah dengan pemberian makanan pelengkap seperti susu ya. Susunya juga mungkin jangan yang banyak gula lah ya, pasti kan banyak gula tapi mengandung vitamin B6 ya supaya tidak mual ya. Kemudian mengandung asam folat juga. Jadi kalau misalkan mual kan biasanya suka susah nih minum asam folat. Nah, biasanya kita sarankan pemberian susu yang berisi vitamin B6 untuk mengurangi mual, kemudian asam folat sebagai pengganti suplemen kalau misalkan dia mual pada saat itu asam gitu. folat itu ya. Wow, ini menarik banget ya. Dok, boleh aku mundur sedikit ya dok ya? Boleh. Kan tadi kan kita udah ngomongin hamil di trimester pertama gitu. Cuma aku sedikit kepo sih, kayak sekarang kalau aku lihat kan
pada banyak Gen Z ini yang nggak bisa hidup tanpa kopi gitu ya, kopi yang manis. Bahkan aku ngelihat itu sering banget kayak mereka tuh rela nggak makan, tapi tetap harus masuk kopi nih, gitu. Nah, aku melihat kayak lifestyle-nya tuh gimana ya, kayak jadi agak terbolak-balik gitu, Dok. Nah, itu apakah juga bisa mempengaruhi proses kehamilan nantinya, Dok? Oke, jadi gini ya, diet ekstrim, jarang makan, dan kopi itu berpengaruh banget pada saat mau hamil, gitu ya. Itu yang perlu dicamkan. Kalau diet ekstrim membuat tubuh itu dalam kondisi safe mode atau mode hemat lah istilahnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Otak atau hipotalamus yang bikin kita haid ya, perempuan haid, itu menganggap kita lagi kekurangan energi nih. Jadi akhirnya dia tidak menciptakan hormon reproduksi gitu. Seperti contohnya FSH, LH gitu. Tidak adanya hormon-hormon FSH, LH membuat apa? Ovulasi tidak ada, pengeluaran sel telur tidak ada. Kalau tidak ada pengeluaran sel telur, artinya nanti haidnya jadi tidak teratur gitu ya. Kemudian bahkan tidak haid sama sekali gitu. Kemudian diet ekstrim, itu ya diet ekstrim sudah kopi. Nah, kopi terlalu banyak, itu juga ada yang namanya kafein. Ya kan? Kafein itu dapat memicu kortisol namanya. Kortisol itu adalah hormon stres. Hormon stres bisa menekan juga hormon reproduksi. Sehingga itu triple kill nih. Jadi diet ekstrim, tidak makan ditambah dengan kopi bikin haidnya tidak teratur. Nah, haid tidak teratur artinya nanti yang akibatnya adalah tidak subur, tidak haid, libido menurun, resiko osteoporosis karena tidak ada hormon estrogen, ya kan? Susah punya anak. Jadi efeknya tuh benar-benar banyak banget gitu loh. Iya. Gitu. Wow. Ternyata itu yang ketawa-ketawa tuh, ayo jangan-jangan yang suka nggak makan terus minum kopi ya, tuh mulai dengerin ya, karena memang ternyata kalau mungkin kita pikirin kayak mikirnya sekarang efek ke badan, mungkin ke ini oke, tapi ternyata jangka panjangnya juga kurang banget. Nah, makanya banyak nih ya ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang Gen Z badan bagus, lean, tone lah ya, berotot oke, tapi haidnya nggak lancar. Pernah nggak Mami pernah dengar kayak gitu? Pernah sih, sebetulnya di sekitar aku juga ada, Dok, gitu. Nah, aku pikir dulu memang, tapi kan memang ini case khusus, dia pekerjaannya model gitu. Jadi kan mungkin juga tuntutan ya, profesi. Jadi kalau haid itu bisa kayak apa ya, kalau bilang tuh dikit-dikit, tapi nanti bisa sebulan tuh berapa kali kayak gitu. Betul. Nah, kalau semisal, Dok, udah di tahap seperti itu, apakah itu semua bisa diperbaiki, Dok? Nah, jadi intinya yang semua tadi ya, diet ekstrim, kemudian minum kopi terus, begadang, ada keputihan tidak diobatin, itu sebetulnya membuat tubuh dalam safe mode kan gitu. Jadi kalau misalkan kita perbaiki, ya alhamdulillahnya sebetulnya bisa kembali ya. Karena pertama, ovarium itu bukan organ sekali pakai, jadi dia bisa beregenerasi ya, Mams. Kemudian indung telur sudah, kemudian endometrium atau bagian dalamnya rahim, dia kan setiap bulan dia meluruh terus, jadi dia regeneratif, jadi sebetulnya bisa diperbaiki, tapi memang butuh waktu nih. Rata-rata misalkan ya 0 sampai 3 bulan, biasanya nanti haidnya teratur kembali, ovulasi berjalan, keputihan hilang. Kemudian nanti berikutnya 3 sampai 6 biasanya sudah mulai hilang keputihan, haidnya teratur tiap bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya biasanya nanti dia sudah subur lagi gitu, Mams. Kalau kita ngomongin keputihan, kan biasanya wanita ini kalau mau mens ada keputihan ya, Dok ya. Nah, gimana caranya kita itu bisa tahu oh ini keputihan yang red flag sama ini keputihan yang ya memang normal gitu? Ya, oke. Basic nih ya. Easy banget, gampang. Cek dari warna, jumlah, keluhan penyerta sama bau. Ya. 4 aja. Nah, pertama dari warna dulu. Warnanya kalau yang normal itu dia putih atau putih susu. Yang normal. Kalau yang tidak normal biasanya kuning, hijau ya. Kemudian abu-abu. Nah, itu biasanya yang berbahaya. Yang kedua adalah jumlahnya. Kalau keputihan yang normal biasanya dia banyaknya pada saat mau haid aja. Nah, kalau tidak haid biasanya normal, biasa ya. Memang kan harus basah ya, Miss V kan. Nah, kalau misalkan dia yang abnormal, biasanya sih banyak banget terus-menerus ganti pembalut terus. Nah, itu biasanya yang abnormal ya. Kemudian yang lain berbau atau enggak. Kalau bau tentu saja yang abnormal. Satu lagi adalah keluhan penyerta nih. Biasanya kalau yang abnormal itu biasanya pipisnya nyeri ya.
kemudian sakit perut bagian bawah ya. Kayak kram-kramnya mau haid kayak gitu Iya ya dok. gitu ya. Terus kemudian ya itu berbau kayak gitu biasanya. Kalau pipis nyeri itu bedanya sama ISK apa dok? Nah, pipis nyeri itu salah satu tanda ISK, tapi tidak selalu ya. Gitu. Oh iya ya. Jadi kalau misal keputihan juga bisa mengarah ke situ ya dok. Betul. Jadi takutnya kan kalau perempuan mah ya istilahnya mungkin salurannya sama lah, bisa atas sama bawah kan posisinya. Ya. Jadi dia bisa kadang bermigrasi nih ke atas si mikroorganismenya gitu. Gimana kalau dengan haid yang rasa sakit dok? Ya. Karena saya ingat saya pernah punya teman SMA itu setiap dia haid dia itu pasti pingsan. Jadi kita udah kayak hafal banget dulu awal-awal kaget, tapi begitu setiap bulan kayak dia pingsan tuh kita udah tahu pasti ini haid hari pertama tuh. Ya. Nah, kenapa bisa ada maksudnya kayak wanita yang waktu haid tuh bisa kesakitan banget, ada yang sampai pingsan, tapi juga ada yang kayak ya sakitnya biasa. masih ya bisa ditahan lah gitu. Oke, jadi perlu diketahui sama moms dan semuanya ya bahwa nyeri haid itu normal, wajar. Jadi pada saat haid rahim itu berkontraksi nih untuk mengeluarkan darah. Nah, kontraksi itu juga disertai dengan pengeluaran hormon prostaglandin atau hormon-hormon yang membuat nyeri di ujung-ujung saraf rahimnya itu gitu. Nah, dikatakan normal jika pertama nyerinya di hari ke-1 dan ke-2 ya. Kemudian yang kedua tidak ada nyeri pada saat BAB dan BAK. Nah, ya. Kemudian yang ketiga menghilang dengan minum obat. Nah, itu biasanya yang normal. Kemudian dia masih bisa beraktivitas nih. Nah, kalau yang abnormal biasanya dikaitkan dengan penyakit tertentu. Jadi yang namanya dysmenorrhea ada 2, primer dan juga sekunder. Primer artinya tidak ada penyakit di belakangnya, sekunder ada penyakit di belakangnya. Nah, mungkin temannya Mommy itu dysmenorrhea sekunder, artinya ada penyakit di belakangnya ya. Yang rata-rata adalah endometriosis, endometrioma, mungkin yang sudah sering didengar ya. Alias haidnya itu, darah haidnya menumpuk di dalam rahim. Itu yang kita sebut sebagai endometriosis. Nah, cirinya apa yang abnormal ya? Nyerinya nyeri banget sampai tidak bisa beraktivitas ya. Kemudian darahnya keluar, kalau bahasa Sundanya mungkin gegeblegan. Jadi darahnya kayak ati ayam itu keluar. Oh, yang gumpal-gumpal. Iya, bergumpal-gumpal ya. Kemudian tidak mereda nyerinya dengan minum obat. Nah, itu yang harus datang ke dokter karena tentu saja ada resiko pada kehamilan. Gitu. Oh, ini jadi pengetahuan juga ya, mungkin buat mama-mama juga yang punya anak perempuan gitu ya, itu harus jadi betul-betul harus diperhatikan ya dok ya, dari remaja, dari masa mereka haid sampai nanti mereka gede ini nanti. Nah, kalau alkohol dok gimana tuh? Karena kan ya sekarang kita tahu lah, maksudnya kayak party-party tuh mungkin kalau zaman aku dulu tuh itu kayak dianggap masih tabu, tapi kalau sekarang kayaknya kan udah sangat biasa ya gitu. Nah, apakah itu juga pengaruh dok nanti untuk proses kehamilan ini? Oke, nah jadi kalau dikatakan berpengaruh ya pasti berpengaruh, tapi tergantung seberapa sering dan juga kombinasinya apa nih. Nah, artinya apa sih? Jadi gini, kalau alkohol dia minum biasa pasti akan meningkatkan hormon kortisol, karena kan istilahnya alkohol tuh ya racun lah gitu kan, racun buat tubuh supaya bisa kelayangan lah gitu istilahnya kan. Nah, itu akan meningkatkan hormon kortisol. Seperti yang kita ketahui tadi, kortisol meningkat artinya nanti hormon estrogen, progesteron itu akan dihambat. Jadi biasanya tidak akan haid gitu ya. Kemudian yang kedua party nih atau dunia malam lah mungkin ya, kita bahasa kita dugem ya, dugem. Anak milenial. Nah, kalau dugem itu biasanya kan pasti begadang. Iya nggak? Jam 1, jam 2 malam, jam 3 masih dilanjut aja terus. Nah, biasa tentu saja akan meningkatkan hormon kortisol. Kemudian jadi ada penurunan hormon estrogen dan progesteron ya. Kemudian ya punten-punten aja, kadang kalau misalkan dunia malam pasti identik dengan seks bebas. Mungkin ya. Ya, mungkin bisa efektif dengan seks bebas. Kalau seks bebas artinya resiko infeksi menular seksual meningkat. Benar nggak? Kalau infeksi menular seksual meningkat, artinya itu tadi bisa menyebabkan keputihan yang berbahaya. Akhirnya nanti misalkan rahimnya meradang, saluran telur meradang, telurnya juga meradang gitu. Jadi memang ada hubungannya ya. Even itu walaupun kayak tadi dokter bilang kan kalau sel telur meradang kan dia bisa regenerasi gitu ya. Tapi kalau meradang ini apakah nanti dia nggak bakal regenerasi atau
jadi gimana nih dok? Oke, jadi istilahnya ada yang meradang, kan kalau meradang dia regenerasi, tapi regenerasinya itu membuat perlengketan. Nah, perlengketan itu adalah lengket di dalam organ di dalam perut kita ini nih. Kalau lengket artinya saluran tubuhnya ikut lengket. Dia ngegrumpel lah dari satu situ. Memang bisa regenerasi gitu, tapi jaringan di sekitarnya kan lengket. Jadi gimana mau hamil? Gitu. Wow, ternyata sekompleks itu ya kalau kita ngomongin proses kehamilan. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke pada saat hamilnya nih dok. Nah, kalau kita lihat sekarang kan memang di media sosial ini semakin banyak ya dok orang-orang yang mungkin sharing tentang kehamilannya. Bahkan kadang mereka sharing kayak vitamin-vitamin apa nih yang diminum gitu kan. Bikin jadi oversharing. Akhirnya ibu-ibu yang melihatnya kayak, oh aku gak diresepin ini nih sama dokter aku gitu. Dan biasanya dibeli-beli aja tanpa konsultasi dulu sama obgynnya. Nah sebetulnya boleh nggak sih dok kalau kayak kita tuh minum suplemen untuk ibu hamil gitu ya tanpa diresepkan sama obgynnya kita sendiri gitu, dan kalaupun misal nggak boleh gitu ya, side effectnya apa dan kenapa kok bisa dibeda-bedain, kayak lain obgyn bisa lain kasih vitaminnya beda-beda gitu dok. Nah jadi perlu diketahui yang namanya suplemen itu adalah pelengkap. Pelengkap. Jadi kalau makannya bagus, protein tercukupi, tentu saja nutrisinya juga sudah bagus, asam folat juga sebetulnya sudah tercukupi sebetulnya. Tapi kan kadang pada trimester 1 mual tadi kan, jadi makannya juga pasti nggak maksimal lah istilahnya kayak gitu. Jadi perlu diketahui bahwa suplemen itu adalah pelengkap dan terpersonalisasi, jadi tergantung dari kondisi ibunya. Ada yang mungkin dulu riwayat misalnya kelainan pada bayi, bibirnya sumbing, spina bifida, misalnya kelainan otak ya, itu harus diberikan asam folat sebesar 4.000 mikrogram. Jadi 4.000 mikrogram. Beda sama yang kehamilannya normal. Kehamilan normal hanya 400 mikrogram. Bedanya sampai 10 kali lipat gitu. Jadi memang terpersonalisasi banget nih kalau untuk suplemen sebetulnya. Nah, jadi kalau boleh diurutkan bahwa nanti trimester 1 memang paling banyak, paling wajib ya karena dia organogenesis. Jadi asam folat paling penting. Kemudian kalsium untuk pencegahan preeklamsi pada awal kehamilan. Sisanya kalau misalkan DHA dosis tinggi masih belum perlu lah. Kemudian tablet tambah darah juga personalisasi. Kalau misalkan HB-nya turun baru kita kasih. Kalau misalkan HB-nya masih normal biasanya nggak kita kasih. Karena banyak banget nih beberapa efek samping ya. Iya kayak sembelit kayak gitu. Yes, bener banget. Sembelit. Kemudian Mami tahu nggak? Jadi kalau vitamin itu ada yang larut dalam lemak dan juga dalam air, bener kan? Yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E dan juga K, ADEK ya. Nah, kalau misalkan terlalu banyak lemaknya itu kan kita lemaknya disimpan ya, sama dengan vitamin juga disimpan nih di dalam tubuh kita. Kalau terlalu banyak ya kita takut overdosis gitu. Jadi memang vitamin-vitamin itu nggak boleh sembarangan, dan kalaupun misal kita pingin menambahkan lebih baik kita konsultasi dulu. Yes, benar. Oke, jadi nggak boleh termakan dengan oversharingnya seseorang ya. Oke. Nah, selain maksudnya kayak dari situ, tapi apakah minum jumlah vitamin yang berlebihan itu dok itu juga akan pengaruh ke janin dok? Kalau tadi kan mungkin lebih ke mamahnya ya, karena kan dia disimpan di dalam tubuh mamahnya gitu. Tapi apakah juga akan pengaruh ke janin? Oh tentu saja, karena kan vitamin itu dia selain beredar di tubuh ibu, dia ditransportasikan juga kan ke bayi. Bayi itu biasanya belum bisa untuk memetabolisme sesuatu. Biasanya akan menumpuk terus di dalam bayinya gitu. Dan ada satu penelitian sebetulnya masih belum dilihat lebih lanjut ya. Penggunaan asam folat lebih dari 1 miligram atau 1000 itu ada hubungan sebab akibat dengan autisme. Itu. Jadi memang betul-betul terpersonalisasi. Jangan kalau memang tapi belum ada hubungan sebab akibat nih. Belum ada hubungan sebab akibat, tapi ada yang dikaitkan bahwa minum asam folat lebih dari 1000 mikrogram anaknya autism. Gitu. Ini dalam kondisi khusus kalau nggak ada penyertanya tadi ya. Betul, dok ya. Iya. Gitu. Makanya nggak boleh sembarangan minum-minum itu. Iya, benar. Kalau
berarti tuh sebetulnya di proses hamil ini sangat-sangat krusial banget ya dok ya, karena kayak dari skincare kita juga harus perhatiin, dari minuman juga diperhatiin gitu ya. Kayaknya kenapa ibu hamil, terus kayak aku merasa apakah berarti ibu hamil ini harus kehilangan dirinya gitu kan? Kan maksudnya biasanya bisa skincare tapi tiba-tiba kayak nggak boleh nih pakai skincare yang gimana-gimana, sedangkan kulit pada ibu hamil itu kan kadang ada yang makin glowing tapi ada juga yang jadi breakout parah gitu dok. Nah jadi sebetulnya kalau misalkan lagi hamil haruslah tetap skincare, aktivitas tetap harus. Tapi ada beberapa yang tidak boleh nih untuk di skincare sendiri ya. Kalau saya singkatannya beli drone sambil minum vitamin A di toko kimia. Nah, jadi beli drone itu benzoyl peroxide tidak boleh ya. Salicylic acid nggak boleh ya. Drone-nya hidrokinon gitu ya. Vitamin A semuanya, vitamin A, turunan vitamin A nggak boleh, isotretinoin, ada palen, semuanya tidak boleh. Kemudian satu lagi kimia, jadi sunscreen kimia, chemical sunscreen itu nggak boleh. Nah biasanya yang boleh itu ya niacinamide kurang dari 5% boleh ya, vitamin C boleh. Atau biasanya kita sarankan skincare bayi. Kalau skincare bayi kan memang aman ya untuk bayi, untuk bayi aja aman, apalagi untuk ibu hamil gitu. Nah kalau kita melihat zaman sekarang gitu kan, tingkat kerjaan juga kayaknya pushnya makin gede gitu kan dok. Terus ekonomi juga sekarang kalau kita lihat juga makin gitu ya. Nah itu juga akan membuat ibu yang hamil tuh jadi lebih rentan stres banget. Nah apakah stres pada ibu hamil ini sangat berpengaruh ke janin dok? Oke, jadi kalau stres wajar, manusia stres. Nggak cuma ibu hamil aja, kita juga pasti stres kan. Nah kalau misalkan stres masih biasa-biasa aja, masih aman. Jadi kalau ibu hamil stres biasanya dia akan meningkatkan hormon kortisol, dia akan menembus sawar plasenta. Jadi bikin bayinya ikut tegang juga gitu. Nah, efeknya apa tuh dok? Kalau efeknya biasanya nanti jantung dadinya berdebar-debar ya, seperti hormon kortisol pada umumnya lah ya. Geraknya aktif banget gitu ya. Kemudian suka ada mules kadang kalau buat ibunya. Nah, itu efeknya kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya masih aman-aman saja. Nah, yang perlu ditakutkan adalah stres yang berkepanjangan. Stres berkepanjangan itu seperti apa? Jadi misalkan jadi nggak bisa tidur, makan jadi males, kepikiran terus, dimarahin mertua terus, ya kan? Kadang kan. Nah, itu bisa bikin kalau nutrisinya nggak cukup, bayinya jadi kecil gitu. Pertumbuhan bayinya nggak maksimal, yang harusnya maksimal. Jadi sebetulnya stres itu boleh saja asal tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan itu yang harus jadi paling nggak harus jadi masalah lah gitu, paling nggak harus diperbaiki gitu, harus cari tahu kira-kira stresnya ini karena apa gitu. Dok, aku penasaran ya, gimana caranya ada ibu hamil yang maksudnya kayak kenaikan berat badannya dia tuh nggak banyak, tapi dia bisa ke anaknya tuh gede, tapi ada ibu hamil yang kenaikan berat badannya tuh banyak banget tapi anaknya nih kecil kan katanya kayak oh itu terserap sempurna, nggak terserap sempurna. Nah gimana maksudnya kayak cara kok bisa terserap sempurna dan nggak terserap sempurna gitu dok? Ya jadi perlu diketahui dulu ya, kenaikan berat badan ibu hamil itu tidak sama dengan kenaikan berat badan bayi. Berarti kalau bilangnya lagi hamil makannya berdua, itu nggak benar juga dok? Nggak betul. Itu malah banyak komplikasinya. Nanti kita boleh ngobrol masalah itu. Nah, perlu diketahui kenaikan berat badan bayi dan kenaikan berat badan ibu itu jalurnya berbeda. Nah, kalau ibu naik berat badan, isinya lemak, air, cairan ketuban, kemudian jaringan payudara, jaringan susu ya, kemudian rahimnya tambah besar juga, itu bikin berat ibu ya, ditambah dengan bayi. Nah itu baru segitu. Tapi kalau bayi jalurnya dia distribusi makanan, jadi makanan dari ibunya kalau bernutrisi banget dan bagus, kalorinya tinggi, barulah badan bayinya besar gitu. Wow, jadi tuh tapi kan gini ya dok ya, ini kayak pengalaman aku ya. Aku waktu lahir anak pertama itu kan naiknya 23 kilo. Anak aku tuh 3 kilo lahirnya. Jadi aku merasa kayak wow, aku naiknya banyak banget ya gitu. Nah di anak kedua kenaikan aku 13 kilo, beratnya 3,2 bayi aku. Di anak ketiga berat aku juga 13 kilo dok, tapi anak aku jauh lebih gede lagi gitu. Nah maksud aku kayak
padahal kan sama-sama, maksudnya kita lifestyle-nya sama, ini sama, tapi kenapa kok distribusi ke bayinya ini bisa kayak nggak optimal gitu? Oke, nah jadi sebetulnya setiap kehamilan itu berbeda-beda, Mams. Ya, baik dari segi penempelan plasenta terhadap rahim, panjang tali pusatnya, ya kan? Nah itu semua berpengaruh pada berat badan bayi. Pertama itu. Kemudian rahimnya Moms itu sudah beradaptasi di kehamilan yang pertama. Jadi begitu biasanya plasentanya nempel, langsung remodeling arterinya itu, jadi pada saat menempel plasentanya, dia kan langsung bergabung nih sama arteri-arteri mamahnya nih. Itu jauh lebih baik dibandingkan kehamilan yang pertama. Karena rahimnya sudah beradaptasi itu tadi. Gitu. Seluar biasa itu ya. Tadi waktu dokter menjelaskan tuh di otak aku langsung membayangkan kayak ada serabut-serabut gitu. Iya, langsung imajinasinya main banget nih. Nah, ada titipan pertanyaan ya, Dok ya. Jadi ada mami juga yang nyambung sama pertanyaanku tadi, Dok. Dokter Obdinya ini udah menyarankan makan ini, makan itu. Si ibunya juga ngikutin nih saran dokternya, tapi kenapa berat badan janinnya ini masih nggak naik-naik gitu, Dok? Oke. Jadi sebetulnya itu bukan salah makanannya, bukan salah dokternya, bukan salah ibunya. Jadi masalah berat badan bayi itu murni dari distribusi dan penyerapannya gitu. Jadi kalau misalkan sudah makan bagus tapi distribusinya nggak bagus, tetap nggak naik. Makan yang bagus, penyerapan di ususnya nggak bagus, tetap nggak naik. Jadi sebetulnya ada beberapa mungkin hal-hal yang dikaitkan dengan tidak maksimalnya pertumbuhan berat badan. Macam-macam nih, misalkan ibunya ada kelainan di usus, jadi penyerapan makanan terganggu yang tadi kita bilang ya. Kemudian ibunya anemia. Jadi anemia itu artinya mobil yang membawa nutrisi ke bayi itu rusak misalnya gitu ya. Kemudian ketiga adalah preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Misalkan mami lagi nyiram tanaman nih. Banyakan mana air yang keluar dari yang lubangnya kecil atau lubangnya besar? Yang lubang besar. Iya, nah kalau preeklamsia lubangnya kecil. Karena tekanan darah tinggi tadi kan. Nah, jadi otomatis makanan ke dedenya jauh lebih sedikit. Makanya badinya kecil gitu. Atau misalnya lagi makan banyak tapi sedikit protein gitu. Gula-gula tok misalkan gitu, atau gorengan-gorengan tok. Padahal protein adalah pembangun utama nih pada bayi. Jadi banyak banget sebenarnya, bukan cuma masalah makan bagus aja habis itu bayinya besar, enggak, tapi ada sesuatu di balik itu nih. Misalnya yang itu tadi, rahimnya nggak bagus kah, atau kondisi ibunya memang yang nggak baik kah gitu. Berarti itu harus kita terus kontrol ya, Dok ya, ke Obgyn, terus juga pemeriksaan pada saat kehamilan awal seperti itu. Iya, berarti biasanya kita akan evaluasi dari apakah ada risiko tekanan darah tinggi atau tidak nih pada saat trimester pertama. Kemudian dilihat kira-kira nih tali pusatnya itu ada hambatan atau enggak, itu biasanya terevaluasi semua gitu. Tapi kalau misalkan berat badannya kecil pun, biasanya kita harus evaluasi, benar ada masalah nggak gini. Jangan-jangan bapak ibunya kecil, dari sana pabriknya kecil gitu misalkan. Gitu. Walaupun harusnya berat badan minimal pada saat lahir harusnya 2,5 kilo nih. Tapi ternyata mominya kecil, bapaknya kecil, ya tentu saja bayinya juga kecil. Dan itu aman banget. Asal aliran darahnya baik, kemudian ketubannya cukup, dedenya aktif bergerak gitu. Berapa sih, Dok, kayak minimal kita harus datang ke Obgyn untuk periksa ya? Dari hamil sampai mau lahiran. Jadi sebetulnya kalau dari WHO sendiri disarankan minimal 8 kali gitu. Jadi ya gini, jadi biasanya kalau saya sarankan yang mungkin belum ada budget dan ada waktu, minimal ke Obgyn itu 3 kali, trimester 1, 2, dan 3 ya. Kalau misalkan ya ada budget lah, alhamdulillah gitu, memang sudah direncanakan rezeki kehamilannya, kita sarankan ya sebaiknya sebulan sekali aja, karena kan kita harus mengevaluasi nih dedeknya naik tidak berat badannya, bagaimana perkembangan organnya gitu ya, terus plasentanya masih bagus atau tidak gitu. Dan biasanya kita sarankan di usia 34 minggu ya, sudah mendekati lahiran, itu 2 minggu sekali gitu. Setelah 37 minggu seminggu sekali. Jadi ada waktu memang tenggatnya, karena semakin tua usia kehamilan,
ketuban semakin sedikit, Mams. Hmm. Plasenta fungsinya jadi nggak bagus juga, Mams, gitu. Kalau ketubannya sedikit, takutnya resiko menekan tali pusat. Kalau misalkan plasentanya nggak bagus, artinya nanti gizi ke dedeknya itu jadi Juga nggak berkurang. optimal ya. Gitu. Makanya itu kenapa kalau bisa dipantau terus bersama Opjin. Iya, jadi lebih sering kontrol, meminimalisir masalah gitu. Ini ada titipan pertanyaan lagi nih dok, kalau dari mami-mami Gen-Z itu kan mereka lebih memilih mau yang praktis gitu ya dok ya, jadi minum susu dibandingkan makan gitu, karena kalau makan mungkin lebih terasa mual, kalau minum susu mungkin dirasa lebih praktis gitu ya. Nah sebetulnya kalau ibu hamil ini minum susu itu oke atau nggak oke dok? Nah, jadi sebetulnya kita mesti tahu bahwa susu itu juga pelengkap ya. Pelengkap, jadi yang paling utama adalah makanan utama ya. Makannya bergizi, protein diperbanyak, karbo, serat-serat juga ya supaya pupnya lancar. Nah, kalau misalkan tidak bisa masuk makan, biasanya memang kita sarankan minum susu. Tapi susunya juga yang tidak sembarangan ya, maksudnya yang ada isi anti mualnya, paling nggak bisa membantu dulu awal-awal nih pada saat minum susu mualnya jadi berkurang. Biasanya kita sarankan dengan susu yang mengandung vitamin B6. Kemudian juga kalau yang pada saat awal-awal kan biasanya mual, kita sarankan juga minum susu yang mengandung asam folat. Jadi suplemennya juga bisa masuk nih pada saat minum susu. Dan perlu diingat, carilah susu yang tidak mengandung gula banyak. Jadi artinya wanita hamil itu harus melek label atau label literacy. Dibaca kalau misalkan komposisinya paling awal, sugar gula. Nah, kalau menurut saya ya sebetulnya nggak apa-apa sih, gula mah aman-aman saja. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, resikonya nanti ibunya jadi tambah gede, besar, gemuk ya. Kalau gemuk, bayinya juga ikut gemuk. Nanti takutnya persalinan susah. Gitu, takut nyangkut lah di bawah. Badan gemuk juga resiko diabetes gestasional ya, diabetes mellitus gestasional atau kencing manis pada kehamilan. Itu juga bisa bikin komplikasi ke bayinya gitu. Jadi betul-betul harus dilihat kalau mau minum susu, oke, nggak ada masalah. Ingat itu sebagai pelengkap. Jadi makan utama harus tetap dan juga lihat komposisinya. Banyak gula atau susunya gitu. Wow. Super lengkap ya. Dok, ini kalau kita lihat akhir-akhir ini tuh kan memang ada salah satu artis gitu ya, yang dia tuh sampai kayak bikin tulisan gitu, orang hamil kok semua-semua dilarang gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau secara medis gitu ya, apa sih dok larangan yang betul-betul dari sisi medis untuk ibu hamil? Karena kan kalau kita mengikuti mitos-mitos zaman dulu banyak banget ya dok ya, bahkan kayak kadang pakai baju apa nggak boleh, duduknya gimana nggak boleh gitu. Nah kalau dari medis sendiri apa dok red flagnya dok? Sebetulnya kalau ibu hamil itu begitu perempuan hamil seolah-olah tuh dia itu milik umum gitu, milik publik gitu. Kenapa coba? Karena tiap kali hamil ya, jangan gini, jangan gitu gitu. Pernah nggak mami sama mertua, jangan lah nanti sama mama sendiri deh. Jangan makan gorengan, jangan makan itu. Bener gitu banget ya. Nah, padahal seorang wanita itu memiliki hak untuk tubuhnya sendiri walaupun dia hamil. Gitu. Jadi orang-orang tuh seolah-olah jadi polisi hamil lah gitu. Rata-rata ya, pasti rata-rata ibu hamil relate lah gitu. Nah, biasanya untuk membedakan apa itu mitos atau fakta harus ada 3 cara. Jadi pertama itu lihat dulu apakah ada sisi medis dari larangannya. Nah, sisi medis yang sudah evidence based medicine lah. Jadi misalnya kayak merokok pada saat hamil sudah pasti tidak boleh, minum minuman keras pada saat hamil tidak boleh, udah pasti. Kemudian ada lagi larangan conditional. Conditional tuh artinya boleh tapi secukupnya. Misalnya ibu hamil minum kopi, it's okay, nggak ada masalah asal jangan terlalu banyak, misalnya kayak gitu. Minum teh boleh asal jangan terlalu banyak. Itu yang conditional. Satu lagi larangan yang non medis. Biasanya nih misalnya jangan terlalu capek, terus kemudian minum air es misalkan kayak gitu, takut bayinya besar, makan pedas takut keguguran. Nah itu harus dicari tahu dulu nih sama mami-mami, bener nggak sih bisa menyebabkan itu gitu. Kalau tadi ngomongin minum kopi kan nggak boleh banyak nih dok, maksudnya banyak ini ada batasan angkanya nggak dok? Gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan minum kopi boleh-boleh saja ya.
dengan dosis sekitar 200 mikrogram. 200 miligram. Artinya itu setara dengan 1 cangkir kopi atau 1 gelas espresso yang kecil itu ya. Nah, juga perlu diingat bahwa kopi kan mengandung kafein ya. Teh juga mengandung kafein. Ya, jadi jangan double-double nih ya. Teh mengandung kafein, terus udah gitu coklat mengandung kafein. Jadi betul-betul harus hati-hati kalau Bumil mau minum kopi, jangan di double-double. Udah pagi minum kopi, siang minum teh, malam makan coklat. Jadi double-double nanti kafeinnya gitu. Tapi memang ada beberapa kondisi yang kita sarankan untuk tidak minum kopi, Mams. Jadi misalkan bayinya kecil atau IUGR itu kita tidak menyarankan ya. Kemudian yang tekanan darah tinggi itu kita juga tidak menyarankan untuk minum kopi. Kemudian anemia ya, HB-nya rendah, itu kita tidak menyarankan minum kopi karena dapat memperburuk anemianya gitu. Oke, dokter, tadi kan kita sempat ingin bahas itu ya, yang kayak Bumil makannya harus double nih. Yes, nah itu gimana dok kalau dari sisi medisnya? Nah jadi ini salah satu termasuk mitos ya sebetulnya kalau Bumil makannya double karena merasa bahwa ada 2 tubuh nih di dalam ibunya kan, ibunya sendiri dan bayinya. Tapi sebetulnya enggak. Jadi memang disarankan makanannya yang bernutrisi saja. Bukan berarti harus double porsinya gitu. Karena yang kita sebutkan tadi kalau makannya 2 double artinya kalorinya yang masuk lebih besar. Kalori masuk lebih besar akhirnya nanti ada resiko obesitas. Obesitas tadi bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi kalau pada kehamilan. Tensinya tinggi kah, bayinya tambah besar kah, diabetes mellitus gestasional kah gitu. Mitos apa sih dok yang paling sering dokter temuin dan bikin ibunya ini jadi parno? Nah ini banyak banget ya sebetulnya, tapi saya pilihin ada 5 nih. Pertama, pijit perut supaya bayinya tetap cepet turun. Itu suka banget nih ibu-ibu nih. Apalagi yang mungkin agak jauh-jauh nih ya. Pijit aja lah supaya disangsurkeun bahasa Sundanya. Artinya biar cepet turun. Nah itu gak boleh karena ada resiko plasentanya lepas. Plasenta lepas, perdarahan, mominya gak bagus, nanti bayinya juga gak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering USG jadi bikin bayinya cacat. Itu yang paling, itu juga ya. Jadi orang jadi nggak mau USG. Padahal USG adalah alat bantu saat ini yang paling aman dan paling safe. USG kan dari suara. Ya. Kalau misalkan bayinya cacat karena pakai suara, kita ngomong gini juga pasti cacat kan, gitu ya. Itu ya. Kemudian tadi yang ibu makan 2 porsi, itu juga takutnya bisa obesitas, gitu ya. Terus gak boleh makan MSG katanya gitu. MSG garam-garam mesti yang rebus-rebusan dan tidak ada hambar rasanya. Itu juga berbahaya. Jadi nanti akibatnya Bumilnya gak mau makan gara-gara hambar terus. Akhirnya apa? Complicated lagi, bayinya kecil kah? Nanti ada resiko preeklamsi dan lain-lain gitu. Terus yang lain mungkin mitos-mitos yang biasa ya, kayak gak boleh minum air es. Nah kalau nggak boleh minum nanti dia nggak mau minum lagi, dehidrasi dan lain-lain. Jadi memang kalau kita bicara mitos banyak, tapi mauminya juga harus lebih mungkin aware gitu ya, cari tahu nih. Kalau misalkan cuma katanya berarti ini hanya mitos belaka. Gitu. Tapi dokter pernah nggak nemuin, kan pasti banyak ya ibu-ibu hamil yang mungkin konsultasi sama dokter, dok ini makanan katanya bahaya tapi ternyata tuh aman gitu dok. Ada nggak dok contohnya dok? Wah banyak sih sebetulnya ya. Misalnya ya, kita yang ngomongin tadi nih kopi. Nah, kopi sebetulnya boleh ya buat ibu hamil. Kemudian nanas, duren. Nah itu boleh juga sebetulnya. Itu benar juga tuh dok. Kadang kan ada ibu hamil pengen buah yang manis-manis, pengen durian juga. Sebetulnya nggak ada masalah gitu. Memang katanya sih mengandung bromelain ya katanya yang bisa melunakkan serviks. Tapi hanya 0 berapa persen bisa terjadi abortus kalau misalkan makannya 1 truk sebanyak itu baru mungkin bisa tercukupi. Ya. Kemudian mungkin mitos makanan-makanan yang lain. Makan seafood gitu misalkan katanya. Kalau mentah-mentah gitu dok? Nah itu harus dikurangi sebetulnya, yang matang aja. Kalau itu mah, kalau seafood pasti harus kita saranin yang matang dulu lah sementara. Kalau sudah beres menyusui mungkin baru boleh makan yang mentah gitu. Kalau bakar-bakar dok? Nah sebetulnya bakar-bakar boleh,
asal mateng pertama, kedua yang gosong-gosongnya itu mungkin disingkirkan dulu nih Mams. Oh iya. Gitu. Itu kalau gosong-gosongnya itu maksudnya bisa kemana dok? Maksudnya bisa bikin Sebetulnya apa? itu ke arah karsinogenik sih. Kalau karsinogenik kan artinya radikal bebas, Mams. Radikal bebas itu biasanya suka bikin meningkatkan hormon itu oksitosin, jadi bikin mules gitu takutnya. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau ibu hamil sendiri dok, mereka itu sebetulnya kan kalau kita lihat ya, ada kadang ibu hamil yang bawaannya jadi males-malesan, tapi ada juga ibu hamil tuh yang bawaannya tetap aktif gitu. Nah, sebetulnya kalau ibu hamil yang memang pembawaannya males-malesan itu memang dari pembawaan bayi, kan kadang ada orang bilang gitu ya, ini emang pembawaan bayinya nih pingin gini, atau memang itu bisa karena hormon kehamilan yang membuat ibunya tuh jadi lebih malas bergerak gitu. Ya, jadi sebetulnya karena malas itu bisa jadi karena hormon, tapi karena juga bayinya kan tambah besar nih. Jadi kadang biasanya kita berjalan kaki aktivitas dengan berat kita yang segitu. Nah, begitu tambah ada bayi, 2 kali lipat lah. Perutnya tambah besar, punggungnya sakit ya, kemudian kakinya juga bengkak-bengkak. Nah, itu biasanya yang bikin mominya nggak mau gerak gitu. Padahal wajib loh itu gerak-gerak kayak gitu tuh. Istilahnya harus stretching lah paling nggak. Oke. Gitu. Ini real question Gen Z nih. Aduh, udah deg-degan nih. Hubungan badan waktu hamil aman gak sih dokter? Atau sebenarnya malah ada manfaat positifnya? Nah, ini paling banyak ini ya. Yang nanya ini kadang bapak-bapak sih. Tapi via ibu-ibu. Itu ya. Iya, ini kebetulan istrinya lagi hamil dok. Oke. Jadi sebetulnya perlu direkam? Oke. Boleh ya rekamnya, oke. Jadi sebetulnya kalau hubungan badan selama kehamilan itu boleh-boleh saja. Aman-aman saja dan tidak ada masalah. Justru ada manfaatnya nih. Misalnya nih kalau misalkan untuk ibu hamil dia bikin rileks ya. Kemudian lebih santai karena setelah berhubungan badan kan olahraga endorfin naik nih. Kemudian wanita itu jadi merasa diinginkan gitu. Kebayang nggak misalkan Momi nih udah hamil ya pasti kan perutnya gede, badannya gemuk, stretch mark di mana-mana. Bapak suami nggak mau nyentuh. Depresi nggak kayak gitu? Nah, pasti kan stres kan. Nah, biasanya manfaatnya itu jadi ibunya merasa diinginkan gitu. Jadi, saya ini masih disayang nih sama suami, misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau untuk manfaat untuk hubungan antar suami istri ya mempererat hubungan interpersonal ya, hubungan romantik untuk passion, untuk ibu dan juga suami itu bagus gitu. Tapi memang ada beberapa kondisi nih yang tidak kita sarankan untuk hubungan badan pada saat hamil. Yang pertama ada riwayat resiko keguguran, itu kita tidak sarankan. Ada resiko perdarahan ya, perdarahan, kebayang nggak lagi berdarah gitu, terus digas. Kasihan ibunya kan. Terus udah kayak gitu riwayat plasentanya di bawah. Itu juga kita tidak sarankan ya. Terus ada riwayat serviks atau leher rahimnya pendek. Nah, itu kita juga tidak sarankan. Kemudian satu lagi kalau misalkan sudah ada pembukaan, sama kalau misalkan ada pecah ketuban. Nah, kalau ada pecah ketuban tetap digas terus hubungan badan, takutnya infeksi dari Miss V naik ke dedeknya gitu. Nah, itu jadi betul-betul ya tetap tanyakan dulu sama dokternya apakah boleh hubungan badan atau enggak. Dan ya ini mungkin saya tambah info aja ya 18 plus ya. Jadi kalau posisinya untuk hubungan badan sendiri itu ada posisinya, jadi nggak boleh kesana kemari ya. Nah, takutnya ada nih. Yang pengantin muda nggak boleh kesana kemari ya. Itu yang rekam udah pada senyum-senyum sendiri tuh, pasti udah auto bayangin tuh. Nah, jadi sebetulnya posisinya yang paling aman itu adalah posisi menyamping. Mungkin kita sebutnya posisi kobra, spoon ya, betul. Dari belakang lah istilahnya gitu. Itu dia posisinya tidur, jadi tidak mengganggu perut bayi, perut ibunya, tidak mengganggu bayi. Kemudian yang kedua kita sarankan woman on top. Jadi ibunya bisa mengontrol nih posisinya, biar tidak nyelek banget ke leher rahim. Kemudian yang satu lagi hentikan bila ada nyeri. Dan satu lagi juga posisi misionaris masih aman. Gitu. Tapi harus dihentikan bila ada nyeri ya. Jadi ya tetap harus komunikasi ya, karena kan sometimes memang mungkin di sisi wanita tuh ingin memuaskan
pria suami, betul. jadi akhirnya nahan-nahan gitu. Iya. Padahal itu nggak boleh juga ya dok Iya ya. gitu. Harus jujur paling nggak kalau mau berhubungan badan. Pokoknya pelan-pelan. Mungkin kalau mau pakai lubricating gel boleh ya. Terus kalau misalkan udah kerasa nyeri, mamsnya nggak nyaman, kayaknya di stop dulu gitu. Gitu. Iya ya. Nah ini ada juga nih dok mitos, kan sering ya kalau misal kayak ibu hamil apa nggak nurut terus langsung bilang nanti bayinya tuh kenapa loh gitu. Nah itu tuh sebetulnya masih kuat banget kan dok di sini. Nah itu tuh gimana caranya kita bisa memutus tuh mitos-mitos yang seperti itu dok? Ya jadi sebetulnya yang itu tadi kita katakan bahwa kalau misalkan seorang mami itu dapat satu pernyataan yang nggak boleh itu, harus ditilik dulu nih kira-kira ada sesuatu medisnya nggak nih dari perkataan itu. Misalnya kita ada yang ngomong nggak boleh merokok atau jauh-jauh sama orang perokok pada saat hamil. Nah, sudah ada evidence based medicine-nya kalau misalkan merokok atau dekat orang merokok bayinya jadi kecil misalnya gitu. Atau ada bisa resiko prematur. Nah, itu udah pasti berarti sudah ada evidence based medicine. Nah, kalau misalnya dapat satu pernyataan tapi untuk semua ibu hamil misalkan tadi ya jangan makan duren atau makan nanas. Nah, berlaku untuk semua ibu hamil. Harus dicari tahu dulu karena kalau bener yang medis, dia terpersonalisasi. Jadi tiap ibu itu berbeda-beda. Harusnya kalau misalkan memang secara basic di belakang tidak boleh makan nanas, ya kenapa nggak boleh makan nanasnya ini? Apakah bisa bikin apa gitu. Jadi harus jelas dulu gitu. Ini ada titipan pertanyaan dok terkait tadi masalah berhubungan badan. Wah ini titipan pertanyaan personal ya ini ya kayaknya ya. Kapan aja waktu yang tepat untuk bumil ini bisa berhubungan badan? Mungkin maksudnya usia kandungannya ya dok, mulai start usia kandungan berapa gitu? Sebetulnya kalau hubungan badan itu boleh usia kehamilan berapa aja. Dari trimester 1 pun sebetulnya boleh sih. Cuma ya itu tadi ada larangan-larangannya. Kalau misalkan trimester 1, dok saya ini kayaknya berdarah dok, ini gini gitu. Nah datang ke kita berdarah pasti kita sarankan untuk tidak berhubungan badan gitu. Atau misalnya datang pasien selain itu ada mules atau ada keluar pecah ketuban. Nah tentunya setelah kita USG kita pasti tidak sarankan untuk berhubungan badan karena semennya pria pun itu mengandung sesuatu yang membuat mules gitu. Gitu. Jadi hubungan badan di usia kehamilan berapapun masih aman, masih boleh asal dilakukan dengan hati-hati dan kondisi janin serta ibunya bagus dan tidak ada keluhan. Tapi memang ini ya dok ya, pada saat hamil tuh kayaknya kita wanita jauh lebih kepingin gitu ya dok ya. Oh itu karena apa dok kok bisa begitu? Jadi gini, kalau pada kehamilan semuanya jadi double meningkat, pembuluh darah semakin besar dan hormon-hormon kehamilan termasuk estrogen dan progesteron itu jauh lebih meningkat. Nah karena pembuluh darah yang besar-besar tadi difokuskan semua ke dalam sini rahim termasuk bagian-bagian bawahnya itu. Jadi ke misfi mungkin kita sebutnya misfi kemudian labia mayora minora itu jauh lebih sensitif. Jadi kepengen berhubungannya mungkin lebih besar, lebih kuat gitu. Nah ada nggak dok tips ya misal buat ibu-ibu hamil yang dia kepengen banget tapi ternyata secara kondisi medisnya memang nggak memungkinkan gitu. Nah gimana maksudnya supaya ibu ini tetap merasa terpuaskan gitu ya? Iya. Paling ya kita sih saran sebetulnya ya jangan sampai si burung ini masuk lah. Penisnya ini masuk ke dalam lah istilahnya gitu. Kan kalau untuk orgasme biasanya ya, kita wanita nggak harus ini nggak harus penetrasi iya, gitu. Mungkin di luarnya aja lah, di klitorisnya boleh lah, mungkin dimanipulasi gitu. Yang penting kalau pada posisi-posisi gini kita tidak manipulasi mekanik. Artinya manipulasi mekanik itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam misfi gitu. Karena kan takutnya misalkan yang tadi kita katakan bahwa plasentanya di bawah, kemudian kita manipulate masuk entah apalah misalkan penis kah atau misalkan alat sesuatu vibrator gitu, dan something. Nah kita takutkan itu tadi plasentanya jadi copot atau perdarahan lebih banyak gitu. Oke, nah kalau keputihan pada saat hamil dok itu normal atau tanda bahaya? Oke, nah ini paling sering juga nih mami-mami datang dengan keputihan. Jadi sebetulnya kalau keputihan pada ibu hamil itu wajar ya manusia. Keputihan pada ibu hamil wajar karena dia ada peningkatan hormon estrogen. Kemudian itu adalah salah satu mekanisme tubuh untuk melindungi infeksi.
kan MISFI itu adalah pintu gerbangnya mau masuk ke bayi kan. Iya. Nah jadi dia bikin lendir banyak supaya nanti misalkan ada patogen-patogen terjebak di situ. Nah makanya suka ada keputihan gitu. Terus aliran darah ke MISFI juga jauh lebih banyak karena itu tadi lagi hamil kan gitu. Nah jadi sebetulnya itu adalah hal yang wajar. Tapi yang perlu di garis bawahi adalah kalau misalkan ada kelainan ya, yang tadi kita sebutkan warnanya, banyaknya, baunya, keluhan penyerta. Kalau ke semua ini abnormal, artinya ada sesuatu. Jadi ada mikroorganisme, paling enggak mungkin ada infeksi jamur kah, bakteri kah. Nah itu harus diobati. Jadi harus datang ke dokter kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang tadi abnormal. Karena kalau misalkan kita biarkan keputihannya, gimana kewe lah nanti misalkan gitu gimana nanti, biasanya resikonya suka mules Bu. Nanti kalau mules, artinya nanti takut terjadi persalinan prematur. Mules gitu. ini dalam artian kontraksi itu Bener berarti ya, Dok? Mams, betul. Jadi kayak kenceng gitu loh. Iya. Kalau kenceng terus menerus kan dia merangsang pembukaan. Mams. Kalau udah pembukaan gimana kita mau nutupnya lagi? Iya. Gitu. Benar. Wow. Ngobrolin tentang kehamilan ini ternyata langsung kayak tubuh kita tuh seluar biasa itu ya. Dokter, kalau ada satu pesan buat para Gen-Z yang mungkin lagi hamil dan nonton nanti, apa sih yang dokter paling pengen banget sampaikan ke mereka? Oke, mitosnya ya. Kehamilan itu bukan sesuatu serba dilarang dan serba tidak boleh. Karena pada faktanya minum kopi, makan nanas, minum air dingin itu tidak menyebabkan bahaya pada bayi. Justru yang bikin bahaya pada bayi tidak kontrol, tidak minum vitamin, makannya jelek. Dan satu pesan yang paling penting, jangan jadi ibu yang suka bingung, tapi jadilah ibu yang serba paham gitu. Wow, luar biasa. Thank you Dokter Kendri buat waktunya.